Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, pernahkah Anda mendengar istilah gentle parenting? Ini adalah bagaimana orang tua menerapkan pola asuh dengan bahagia. Bahagianya seperti apa sih? Bahwa rasa empati dan menghormati anak ini adalah hal yang paling utama dalam pola asuh yang diterapkan demikian dalam keluarga. Tapi kita akan bahas lebih jauh dengan psikolog kita. Ada Mbak Ayu Sutomo, langsung kita sapa. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Hai Dika, apa kabar? Baik Mbak Ayu, hari ini kita ngomong tentang gentle parenting nih Mbak Ayu. Sebenarnya mungkin masih banyak yang belum paham betul. Gentle parenting itu apa sih? Katanya kan pola asuh yang diterapkan dengan bahagia dan penuh percaya diri. Sebenarnya seperti apa bentuknya? Menciptakan anak yang bahagia dan penuh percaya diri gitu kan ya. Kalau ngelihat dari artinya kan gentle parenting, mengasuh dengan penuh perasaan lemah lembut gitu kan ya. Penuh kasih sehingga membuat anak tumbuh menjadi anak yang berbahagia sekaligus percaya diri. Dengan kemudian memperhatikan atau kita lebih menekankan, lebih berempati pada anak. Kemudian nanti konsep turunannya itu lebih banyak bernegosiasi atau kemudian memberikan anak kesempatan untuk menyampaikan apa yang ia rasa, apa yang ia pikir. Sehingga pada akhirnya tercipta komunikasi yang hangat, kurang marah-marah gitu kan. Jadi nggak banyak dengan marah-marah tetapi bisa tercipta komunikasi yang enak, yang nyaman. Dan pada akhirnya outputnya membuat anak merasa berbahagia, percaya diri gitu. Karena tahu ia bisa mengikuti sesuatu dengan baik tanpa perlu untuk dimarah-marahin. Selembut apa sih Mbak Ayu? Ada nggak sih takarannya atau parameternya? Iya, kadang-kadang suka bilang bahwa ini berarti nggak boleh anak kalau buat salah terus nggak boleh ditegur dong, nggak boleh kemudian karena kan gentle parenting gitu kan, nggak boleh kemudian kita marah pada anak dong, nggak boleh kemudian anak ditegur dong. Enggak, bukan yang seperti itu gitu. Tetap ada aturan-aturan yang disepakati, tetap kemudian ada hal-hal yang memang kita jadikan ground rules di rumah gitu kan ya, yang ini boleh, yang ini tidak boleh dilakukan gitu. Cuma memang penyampaiannya gitu dengan cara yang lebih lembut, kemudian tetapi bukan berarti lembut itu nggak ada aturan gitu. Ketika memang ada sesuatu yang sudah disepakati bersama dan ternyata itu tidak mampu untuk dilakukan, nggak apa-apa banget untuk kita lakukan diskusi ulang kembali, kita sampaikan sebagai orang tua bilang bahwa yang barusan itu kurang tepat loh, ini perlu untuk kita perbaiki loh, yang kayak gitu-gitu. Baik, nah kalau kita bicara tentang satu hal metode atau formula, ini biasanya tercipta karena ada satu kecemasan atau ada satu keresahan. Untuk gentle parenting sendiri, apakah ada sejarahnya nih sampai ini tercipta bahwa sebenarnya menciptakan anak dengan lingkungan hati yang kondusif itu sebenarnya akan sangat efektif untuk kebahagiaannya. Karena kadang-kadang kita berpikir kita mau mau mendidik anak menjadi anak yang berbakti, mau mendidik anak menjadi anak yang pintar gitu. Tapi jarang mungkin terpikir mau mendidik anak menjadi anak yang berbahagia gitu kan ya. Iya, karena kenapa kemudian ini bisa ada yang model seperti ini kan ilmu pengetahuan terus berkembang ya. Kemudian terkait dengan psikologi semakin kesini gitu. Tidak hanya saja kemudian mempelajari tentang perilakunya tuh begini terus bagaimana, semua dikaitkan dengan bagaimana fungsi otak itu sendiri. Banyak riset dilakukan terkait dengan efek atau output dari perilaku keras terhadap anak, kemudian pengabaian emosi terhadap anak ternyata berpengaruh signifikan terhadap kinerja otak yang kemudian pada akhirnya nggak optimal, malah justru menjadi tidak baik terhadap anak. Oleh karenanya memang sekarang mulai banyak orang tua yang concern terhadap bagaimana menumbuhkan anak yang berbahagia gitu. Berbahagia tapi bukan berarti berbahagia dan kebablasan semuanya tanpa aturan gitu. Tetap ada aturan tetapi tetap membuat anak mampu untuk recognize emosinya dengan baik, kenali emosinya dengan baik gitu. Karena pengetahuan yang berkembang itu semakin kesini gitu kan ya, semakin memberikan jawaban bahwa ternyata melatih anak atau mendidik anak justru dengan penuh kekerasan gitu. Yang kelihatannya outputnya memang cukup instan karena anak akan langsung mengikuti apa-apa yang kita harapkan untuk atau perilaku-perilaku yang kita harapkan untuk dapat dilakukan, tapi ternyata secara efek jangka panjang tuh enggak. Risetnya banyak bilang anak yang happy cenderung lebih cerdas, cenderung sikap sosialnya lebih baik, kemudian cenderung untuk lebih mampu berkomitmen dalam sekolah gitu. Sehingga pada akhirnya sebenarnya gitu outputnya itu jauh lebih bagus ketika kita lakukan pendekatan yang cukup memahami kondisi emosi anak. Sebenarnya ini yang harus digarisbawahi, bahwa memahami kondisi psikologis anak, memahami perasaan anak. Jadi kita bisa berempati juga dengan apa yang anak rasakan. Kadang-kadang kita jadi banyak tuntutan, minim tuntunan gitu ya. Jangan gitu dong. Oke, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.
Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang gentle parenting. Ternyata tidak mudah juga ya membuat anak menjadi anak yang bahagia. Perlu kita juga menyadari diri bahwa kita harus menjadi orang tua yang bahagia dulu. Benar. Betul kan? Oke, untuk membahasnya kita sudah kehadiran via Zoom. Ada Ibu Iren. Langsung kita sapa. Halo Ibu Iren. Apa kabar? Mbak Dika, baik. Hai Bu Iren. Ini jauh nih dari Solomon, betul ya? Iya, Solomon Island, Wah, betul. senang sekali nih bisa ngobrol via udara ya, via Zoom dari Ibu Iren yang sekarang lagi jauh dari negeri kita. Oke, Ibu Iren, hari ini kita bicara tentang gentle parenting. Aku mau tanya dulu, apakah sudah sedikit banyak tahu tentang istilah ini? Iya, sedikit banyak sih tahu ya Mbak Dika ya, bagaimana menerapkan pola pengasuhan kepada anak yang membuat anak lebih bahagia, merasa didengar, diterima, dan dicintai. Baik, apakah ini juga yang coba Ibu Iren terapkan pada putrinya? Iya betul Mbak Dika, berusaha keras. Oke, berusaha keras. Kalau boleh tahu sekarang putrinya usia berapa? Kelas berapakah? Usia 10 tahun dan sekarang kelas 5. Kelas 5 SD, betul ya. Oke, Ibu SD, Iren, ya. apa yang menjadi pertimbangan akhirnya gentle parenting ini menjadi pola asuh yang diterapkan untuk sang putri? Apakah memang karena sebelum adanya sang putri lahir sudah tahu wawasan tentang ini dan ini adalah sepertinya yang paling cocok untuk saya terapkan pada anak, atau justru ketika anak tersebut lahir dan tumbuh baru sadar bahwa ternyata ini adalah metode yang paling cocok untuk anak saya? Ya, sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, memang saya bekerja di organisasi yang berfokus kepada anak. Betul. Jadi selama saya bekerja, saya juga belajar bahwa sebetulnya mendidik anak dengan kekerasan itu hasilnya akan negatif begitu ya. Dan mendidik anak dengan sukacita, dengan bahagia, akan menghasilkan anak yang juga lebih bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga melihat sebetulnya merasakan perjalanan hidup sendiri juga, bahwa yang paling dibutuhkan dari seorang manusia adalah perasaan diterima, dicintai, didengar, begitu ya, sehingga dia bisa konten sama dirinya. Dan aku ingin anak aku juga seperti itu, gitu, sehingga dia ketika dia konten sama dirinya, dia juga bisa berekspresi yang tepat dengan setiap kondisi yang dia hadapi, dan juga dia bisa mencapai cita-cita sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia juga bagus di situ, begitu. Jadi ya seperti itu. Baik, ini kalau mungkin banyak pemirsa di rumah yang bertanya-tanya, berarti kalau gentle parenting tuh harus lembut sekali gitu ya sama anak, gak boleh dimarahin. Nah, kita tanya langsung sama Ibu Iren, caranya gimana? Mungkin bisa kasih satu gambaran konkret. Misalkan sedang menegur sang putri, itu bentuknya seperti apa sih kalau dalam gentle parenting? Ya, sebenarnya kalau aku sendiri menerapkan dialog begitu ya. Jadi apapun itu dialog begitu. Jadi ketika anakku mengatakan aku mau ini gitu, atau aku lakukan ini, aku kasih tahu konsekuensinya apa. Contoh terakhir ketika kami mau hiking, kemudian dia memilih untuk memakai sweater. Gitu. Saya kasih tahu bahwa hiking itu panas, kamu akan keringatan, dan ketika kamu pakai sweater yang panjang kamu akan kepanasan. Gitu. Apa tidak lebih baik yang ini? Begitu. Dia punya beberapa opsi. Kemudian akhirnya dia memilih yang memang sesuai dengan situasinya. Itu dialog ya. Kemudian kalau dia melanggar disiplin kita bersama gitu, aturan kita bersama. Contoh misalnya mandi gitu ya. Kalau liburan mandi itu ya udah deh 1 kali sehari gitu ya. Kemudian saya kasih tahu konsekuensi, yang pasti sih saya cerita tentang konsekuensinya. Kemudian saya membiarkan dia mengambil keputusan gitu. Jadi ground rule tetap ada, aturan mandi 2 kali sehari tetap ada, begitu ya. Dan dia mengerti konsekuensinya kenapa dia nggak mandi gitu ya. Ada jerawatan, udah mulai 10 tahun nih, jadi udah timbul jerawat, muka kotor dan segala macam. Jadi saya memberitahu tentang konsekuensi akan ground rules yang memang dia tidak ikuti.
Baik, ini seru banget ya Mbak Ayu mendengar ceritanya bahwa oh iya ya sebenarnya melibatkan anak pada pengambilan keputusan itu penting sekali. Kadang-kadang orang tua nggak, itu panas, udah kamu pakai yang ini bajunya. Ternyata kalau yang Ibu Iren lakukan adalah memberi opsi dan anak akhirnya memilih sendiri untuk situasinya. Andai kata ada yang dilanggar dari kedisiplinan yang sudah disepakati, ya ada konsekuensi. Nah, menurut Mbak Ayu apa yang diterapkan ini seperti apa? Makanya kan seperti yang tadi kita bahas di depan ya, kalau kita berbicara mengenai si gentle parenting ini bukan berarti artinya nggak ada nggak ada aturan gitu kan ya. Aturan tetap ada, ground rule tetap dibuat. Ketika kemudian ada permasalahan, ada aturan dasar yang dilanggar, kemudian kita bertanya ada apa, kesulitannya apa, kenapa kondisinya saat itu bisa sampai dilanggar, kemudian konsekuensinya akan seperti apa. Nah, anak dari situ sebetulnya anak memutuskan, anak berlatih sebetulnya kan. Di situ kan sebetulnya adalah hal yang penting bagi kita untuk melatih anak mengambil keputusan, kemudian belajar atas konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Itu kan belajarnya nggak instan pada saat nanti dewasa, dari kecil gitu kan ya. Kita sudah mengajarkan anak-anak kita atas hal tersebut gitu. Oke. Nah, kalau Ibu Iren sendiri, kalau kita lihat kan ini pastinya sangat nyaman sekali bisa berdialog dengan orang tua atau ibu yang paling tidak mengerti perasaan si anak. Tapi bagaimana ceritanya ketika anak bertemu dengan sosok lain di luar yang ternyata tidak sama penerapannya dengan apa yang diterapkan di rumah. Contohnya misalnya guru gitu ya, yang cenderung lebih tinggi nada suaranya atau mungkin lebih cenderung marah-marah ketika menginginkan sesuatu pekerjaan atau tugas dilakukan. Apa yang Ibu Iren lakukan ketika anak menghadapi hal ini? Pernahkah ini terjadi? Iya, pernah. Jadi beberapa kali malah ya, ketika apa yang dilakukan treatment guru terhadap anak gitu ya, nggak cuma sama anak saya ya. Betul. Treatment di sekolah, di kelas berbeda begitu, marah-marah, pengen cepet karena mungkin ada target ya guru ya. Kemudian anak saya ketika sampai rumah dia komplain, "Mami ini ngomongnya begini, seperti monster," dia bilang begitu. Terus saya kasih pengertian juga bahwa kamu melihat dari sisinya dia, apa sih sebetulnya pesan dia apa, gitu. Itu pertama saya kasih pengertian kepada anak saya, dan saya mengatakan sama anak saya untuk sampaikan kepada ibu guru lebih baik begini, jadi kamu bisa menolong dia juga. Dan saat yang lain saya juga berdiskusi dengan ibu itu, begitu ya, guru itu mengatakan bahwa saya mendengar cerita bahwa terjadi begini, kira-kira ada apa dan apa yang bisa saya bantu untuk membuat ibu lebih mengerti begitu, atau situasi apa yang perlu saya sampaikan kepada anak saya supaya dia pun mengerti dari sudut pandang ibu seperti apa begitu. Baik, jadi memang kadang-kadang kan berbeda dan apa yang dilakukan Ibu Iren adalah mencoba memfasilitasi, mungkin ada message yang ibu belum bisa sampaikan dengan cara ibu nih, coba saya masuk dengan cara saya. Sebenarnya memang seperti itu ya Mbak, idealnya ya, ketika pihak luar, apalagi ini guru gitu kan, nggak bisa masuk ke anak kita, memang kita adalah orang terdepan yang paling tidak harus memfasilitasi dan menjadi media komunikasi. Iya betul, seperti itu dapat dilakukan. Cuma kan balik lagi sebagai orang tua gitu kan, dia dalam memilih sekolah atau apapun lingkungan yang kiranya akan kita paparkan terhadap anak kita masih memiliki peran untuk mengambil keputusan apakah itu sesuai dengan value yang kita kemudian akan terapkan pada anak kita atau enggak gitu kan. Kalau kita masih merasa ini cukup tolerable, masih cukup mampu bagi saya untuk menjembatani ini semua, ya go ahead, nggak kenapa-napa. Tapi ketika kita merasa bahwa ini udah sangat jauh dari apa yang menjadi basic value our family nih gitu, keluarga kita nggak seperti ini, mau membentuk anaknya bukan dengan cara yang seperti ini, sebetulnya nggak apa-apa banget bagi orang tua kemudian untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke, jadi memang itu balik lagi ke orang tua. Kalau value-nya sudah sangat jauh bertentangan, nanti daripada anaknya ambang dan bingung, nggak apa-apa juga. Kita mungkin cari tempat yang lebih tepat dan cocok. Oke, Ibu Iren, di sini ada psikolog kita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan. Iya, baik. Ada beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh. Boleh deh. Boleh. Iya, yang pertama sebetulnya gini, Mbak. Saya kan single parent gitu ya, kemudian membutuhkan banyak orang support system untuk memperlakukan dengan pola parenting yang sama begitu ya, apakah itu orang tua, apakah memang
guru dan juga orang yang mendampingi saya gitu ya, pengasuh, bukan pengasuh sih, tapi yang sama-sama yang ada di rumah gitu ya, orang lain, caregiver lain. Nah, bagaimana memberikan pengertian kepada mereka untuk menerapkan hal yang sama gitu, karena biasanya mereka mengatakan bahwa aduh kamu terlalu lembek begitu ya, apa-apa diomongin capek gitu. Biasanya pengen cepet, jadi itu tuh hal-hal seperti itu yang pertama Mbak. Nah, oke, kalau yang pertama memang bisa dipahami, bukan satu hal yang mudah ketika kemudian kita berhadapan dengan pengasuh utama lain yang kurang bisa memahami bagaimana pola pengasuhan kita terhadap anak kita gitu. Lalu apa yang harus dilakukan dalam kondisi yang seperti ini? Mau nggak mau kan kemudian mengkomunikasikan hal tersebut. Lalu bagaimana? Pertanyaannya pasti kemudian lalu bagaimana untuk mengkomunikasikannya gitu kan ya. Satu, kadangkala mereka yang kurang sejalan dengan kita harus dipahami dulu. Apa sih yang membuat mereka kemudian nggak melakukan seperti apa yang kita harapkan terhadap pola pengasuhan. Karena yang namanya sebuah perilaku itu kan pasti didasari oleh beliefs di baliknya. Apa sih beliefs orang yang kemudian nggak melakukan hal yang sama dengan kita tersebut sehingga membentuk behaviornya jadi seperti itu. Nah, dengan memahami beliefs tersebut harapannya kita bisa mulai masuk untuk kemudian kalau kita rasa gitu ya bahwa beliefs tersebut udah nggak relevan untuk situasi yang sekarang. Nah, kita masuk dari yang memang kita tahu bahwa yang dia yakini terhadap pengasuhan tuh ternyata seperti ini toh gitu. Misalnya punya keyakinan bahwa harus dikerasin supaya terbentuk disiplin. Ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang itu kan pada akhirnya mematahkan itu semua. Nah, ketika beliefs-nya tersebut mungkin perlu untuk mendapatkan edukasi bahwa yang itu udah gak relevan lagi. Sekarang ada banyak hal loh yang baru-baru, kemudian riset dan temuan baru yang kemudian pada akhirnya cara lama itu udah nggak efektif lagi untuk cara yang sekarang. Nah, itu mungkin kita bisa masuk dari kita pahami dulu apa sih sebetulnya latar belakang, background atau beliefs yang membuat orang tersebut pada akhirnya kesulitan untuk melakukan apa yang kita harapkan bisa dilakukan kepada anak-anak kita. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan Mbak Iren. Pertanyaan kedua, saya merasa bahwa sebetulnya kesabaran dan ketenangan itu adalah kunci gitu ya. Nah, kadang-kadang nih Mbak Ayu, saya juga berusaha keras gitu untuk tetap tenang, tetap sabar begitu. Cuma kadang-kadang kalau kondisi diri lagi capek, kemudian lihat kok kayaknya lagi lagi susah diajak ngomong begitu ya. Jadi memang itu tuh. Kira-kira bagaimana untuk kita tetap tenang, tetap sabar apapun kondisi kita. Yang paling penting dalam kondisi tersebut gitu kan ya, mitigasinya sebetulnya supaya nggak sampai snap begitu apa yang harus dilakukan. Satu, kenalin deh respon-respon tubuh kita. Ketika kita mengenali bahwa respon tubuh kita kayaknya ini lagi nggak oke deh. Langkah penting yang pertama dilakukan adalah step back. Lebih baik kita mundur sejenak, lakukan regulasi diri, lakukan self-soothing yang tepat atau kita harus punya trik untuk menenangkan diri. Setiap orang tuh beda-beda trik menenangkan dirinya, bisa mandi, jalan-jalan atau apapun itu sampai kita ngerasa kita penuh lagi, siap lagi untuk hadir kembali berdiskusi dengan anak kita, baru kemudian kita berbicara gitu. Karena ada kondisi yang emang nggak bisa dihindarin gitu. Betul. Karena kadang-kadang kita butuh me time. Benar. Butuh me time karena itu dari ibu yang bahagia ada anak yang bahagia. Kira-kira seperti itu Ibu Iren. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Salam untuk putrinya ya. Sampai jumpa. Ya. Dah. Oke, seru banget perbincangan kita. Nanti kita balik lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Oke, kembali lagi Keluarga Indonesia di Kumpul Keluarga, masih bahas tentang gentle parenting. Tadi di segmen sebelumnya kita ngobrol ya, panjang sekali karena memang seru banget. Seindah itu sebenarnya kalau kita bisa menciptakan anak yang bahagia. Tapi memang tantangannya kan banyak ya. Tapi kalau dilihat manfaatnya kayaknya nggak rugi untuk kita bisa mendalami pola asuh semacam ini. Kalau dilihat manfaatnya sebenarnya anak akan menjadi anak yang apa sih? Apakah cuma anak bahagia gitu? Karena sebetulnya anak yang bahagia itu efeknya banyak. Banyak riset bilang anak bahagia itu engagement sekolahnya lebih bagus. Kemudian lebih sehat juga. Ada kaitannya antara anak yang happy kemudian dengan
kondisi kesehatan yang jauh lebih baik pada anak tersebut gitu kan. Kemudian pengembangan dalam setiap aspek tahapan perkembangan itu menjadi lebih optimal, baik secara kognitif, fisik, sosial. Anak yang happy atau berbahagia itu biasanya tumbuh kembangnya lebih optimal di setiap ranah aspeknya. Dan yang gak kalah penting adalah ketika memang dari usia kecil kita kemudian melatih gentle parenting ini gitu ya. Artinya adalah kita sedang membina relasi yang positif dengan anak kita. Relasi positif dengan anak kita secara emosi itu akan menjadi blueprint emosi yang dibawa anak sampai ia dewasa nanti. Bagaimana ia memaknai relasinya dengan orang tuanya, dengan orang-orang terdekatnya, ibu, ayah gitu kan ya, atau pengasuh-pengasuh utama lainnya. Itulah yang kemudian menjadi blueprint emosi anak untuk ia merasa secure atau insecure dalam relasi yang nantinya akan dia bawa sampai dewasa. Nah itu efeknya banyak dalam karirnya ia, dalam sekolah ia, pengembangan diri ia gitu. Jadi kalau ditanya manfaatnya apa, bukannya bahagia, iya bahagia aja, tapi bahagia itu efeknya banyak. Gitu. Dan sebenarnya manfaat nggak cuma untuk anak kan? Benar. Sebenarnya juga untuk orang tua, melihat anak yang happy, energinya juga akan ada tarikannya juga untuk orang tua nggak sih Mbak? Iya benar, tapi sebelumnya tentunya untuk membuat pola asuh atau pengasuhan yang bisa berjalan dengan baik seperti ini, penting bagi orang tua juga untuk merasa happy dulu. Orang tuanya mampu regulasi dirinya dengan baik, tahu kemudian kapan lagi banyak stresnya sehingga step back dulu dari anak, atau kemudian sedang siap untuk menghadapi anak atau tidak. Kemudian konsep-konsep terkait dengan banyak hal gitu kan ya, kadangkala orang tua yang suka terlalu keras gitu kan ya, itu biasanya ada background akankah banyak kekhawatiran, kecemasan atau hal-hal lain yang jadi emotional baggage-nya si orang tua. Ya itu PR juga bagi orang tua untuk membereskan itu dulu, baru kemudian bisa masuk ke dalam pola pengasuhan yang seperti ini. Gitu. Dan walaupun di masa-masa tertentu pasti kan nggak mungkin orang tua happy terus Iya, ya, masalah ada aja ya. Tiba-tiba kelepasan menegur lebih tinggi daripada biasanya. Apakah ini melulu lantakan gentle parenting yang sudah dibuat selama ini? Enggak dong gitu kan ya, karena sebetulnya ketika hal itu terjadi gitu kan ya, asal nggak terlalu sering gitu kan ya, bahwasanya kadang kala kita juga sebagai orang tua yang juga manusia biasa gitu, ada kala-kalanya kita mungkin juga akan kelepasan dalam situasi tersebut. Maka ketika itu terjadi ya nggak apa-apa banget untuk kembali membicarakan pada anak, hadir pada anak, gak ragu untuk meminta maaf, memberikan penjelasan dan kasih ide perbaikan yang emang berusaha sebisa mungkin itu nggak terulang lagi gitu. Jadi istilahnya nggak ada nilai setitik rusak susu sebelanga ya. Selama yang kita bisa terus jadi di-maintain, terus jadi ibu yang bahagia, orang tua yang bahagia, anak juga pasti akan bahagia. Mbak Ayu makasih banyak. Berproses terus. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan biar bisa terus main ke sini. Insyaallah, amin. Oke, pemirsa, sekian Kumpul Keluarga hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.